Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, sebelumnya perkenalkan, saya Rafa Rianti, mahasiswa kebidanan Universitas Nia Perwasa Karawang. Di sini saya ada wawancara tugas salah satu mata kuliah. Mungkin nanti akan saya record. Apakah Ibu bersedia? Iya, boleh. Oke, mungkin bisa kenalan dulu ya dengan Ibu siapa? Ya, nama saya Linda Nur Laila. Umurnya berapa tahun? Umurnya 27 tahun. Oke. Untuk statusnya menikah atau? Sudah menikah. Oke. Pendidikan terakhirnya? D3 keperawatan. Oke, berarti pekerjaannya Ibu sekarang sebagai apa? Sebagai perawat. Ya, Oke. perawat. Untuk hubungan keluarganya saat ini di rumah berarti punya Ibu dari satu anak atau mungkin? Ya, saya punya satu anak. Ya. Kita bisa langsung ke wawancara mungkin ya Ibu. Iya, boleh. Di sini ada beberapa wawancara dan lumayan banyak juga. Mungkin nanti dijawabnya bisa iya, tidak gitu aja. Oh iya, oke. Mungkin di sini Ibu tadi udah punya anak ya. Oke. Di situ anaknya usia berapa Ibu? 2 tahun setengah. Oke, untuk jenis kelaminnya kalau boleh tahu? Laki-laki. Oke, laki-laki. Mungkin ini kita akan flashback juga pada usia kehamilan di trimester 1 mungkin ya. Itu ada mengidam nggak? Ngidam apa ya dulu? Oh iya, mau nangka aja sih. Buah nangka begitu. Oke. Boleh diceritain nggak yang dilakukan oleh suami atau keluarga saat Ibu mengidam saat itu? Ya kan mau nangka, dicariin dapet sih nangkanya. Oke. Ini nggak selalu mengatakan amit-amit bila melihat hal yang jelek? Iya, cuma dalam hati aja sih bilangnya. Oke. Suka bawa lidi? Lidi enggak sih, enggak bawa. Oke, enggak berarti ya. Memakai gunting kecil di baju? Pernah waktu, tapi pas hamil gede banget sih, jarang banget juga, itu pas lagi kerja malam aja. Oke. Itu alasannya kenapa kalau boleh tahu? Ya mungkin ya buat ini aja, mungkin ya melindungi atau apalah gitu ya. Kita ikutin aja sih sebenarnya. Bila makan memakai piring kecil atau biasa aja? Kalau makan piring besar sih, soalnya ya biar nggak jatuh-jatuh kalau kecil ya. Ibu hamil tidak boleh keluar malam? Enggak sih, soalnya lebih kayak yang penting mah aman aja lah. Ya. Tidak boleh makan nanas atau pisang, betul gak Ibu? Enggak, tidak. Oke, berarti masih makan ya? Iya, boleh nanas, cuma ya dalam porsinya yang sedikit ya, normal aja. Enggak yang berlebihan. Betul. Gitu ya? Tidak boleh minum es selama. Enggak juga. Oke. Iya. Masih berarti ya saat itu. Masih. Tidak boleh menggaruk perut? Tidak. Yang penting ini aja, pelan-pelan. Oke, terus tidak boleh melilit tali handuk kain di leher? Tidak juga. Oke. Kemudian tidak boleh membunuh binatang? Karena emang nggak pernah lihat binatang, jadi tidak pernah boleh ya, tidak terpilih sudah. Oke. Suaminya tidak boleh menyembeli atau memancing? Nggak suka memancing juga, ya, tidak suka memancing, jadi tidak. Oke. Tidak boleh diam di pintu? Nggak pernah diam di pintu juga sih, jadi tidak aja. Oke. Tidak boleh menyiapkan perlengkapan bayi sebelum dekat? Iya ya, karena kan masih beresiko ya, gitu. Jadi biasanya nanti kalau misalkan setelah 7 bulan ke sana baru. Oke. Apakah selama kehamilan di trimester 1 suka diperiksa dan kemana biasanya? Suka diperiksa rutin, kadang ke rumah sakit, terus waktu itu buat check up
tes labnya ke puskesmas atau ke bidan terdekat sih biasanya kalau ini. Apakah ada tradisi penerimaan kehamilan? Enggak juga. Oke, enggak berarti ya. Apakah selama hamil tidak boleh makan kambing? Oh, tidak juga. Oke. Tidak. Kemudian kita masuk ke trimester kedua mungkin ya Ibu. Ada upacara selamatan 4 bulanan nggak sih? Waktu itu ada. Kayak syukuran aja? Iya, syukuran aja. Selanjutnya ada upacara 7 bulanan? Ada syukuran aja sih. Oke, syukuran berarti ya. Ibu hamil dianjurkan banyak minum air kelapa hijau. Iya. Oke, itu kenapa Ibu? Ya itu biasanya kan ada kandungan apa gitu ya di kelapanya gitu biasanya gitu. Bagus ya, cuma tidak banyak juga sih maksudnya gitu. Rutin aja. Kayak ibu hamil diberi air randu rendaman kayak rumput Fatimah. Oh, Enggak ya? enggak sih, tidak. Oke. Ibu hamil disuruh minum minyak kelapik. Tidak. Oke. Apakah ibu pernah mimpi berulang selama kehamilan yang memiliki makna khusus? Tidak. Apakah ibu percaya mengenai mitos gerhana matahari yang jika terjadi gerhana matahari, ibu hamil tidak boleh keluar rumah karena jika lahir bayinya mengalami kelainan pada kulit? Tidak juga. Oke. Apakah ibu tidak boleh minum kopi hitam khawatir anaknya memiliki kulit hitam? Tidak. Oke. Apakah saat ibu hamil ibu senang berdandan atau tidak? Jika berdandan anaknya perempuan, jika tidak laki-laki? Hampir sih ya, karena kan gue suka dandan tapi anaknya cowok. Kebetulan. Mungkin kebetulan ya. Apakah saat hamil ibu dilarang berenang terlalu lama? Berenang? Oh, tidak sih, soalnya kan berenang juga bagus ya. Oke. Apakah ada pengaruh dari norma yang mempengaruhi keputusan ibu selama kehamilan terkait pemilihan makanan? Tidak. Oke. Apakah selama hamil ibu tidak boleh makan pedas? Tidak. Gas aja ya. Ya. Oke, ini mungkin mendekati ke persalinannya. Apakah ada pantangan saat hamil? Paling makanan aja sih pantangannya ya, maksudnya yang memicu itu apa kayak garam-garam itu kan memicu darah tinggi ya, kayak gitu. Jadi lebih makanan itu yang lemak-lemak sih mungkin ya. Gitu. Biar sehat aja. Iya betul, biar sehat. Ibu tidak boleh keluar malam hari tadi ya. Apakah ada kepercayaan dari ibu atau keluarga yang dapat menentukan jenis kelamin? Tidak. Oke. Bagaimana pandangan budaya di lingkungan ibu terhadap jenis kelamin anak? Biasa aja. Biasa aja, tidak ada. Saat hamil, apakah ibu dilarang berhubungan seksual yang di trimester akhir? Tidak, itu malah bagus ya. Oke. Kemudian apakah saat hamil sering diberikan dan didekatkan suara musik atau sholawat ke perut? Iya. Ya, itu memang bagus juga ya. Iya. Apakah ada kepercayaan jika bentuk perut bulat akan memiliki bayi laki-laki, kemudian bentuk perut sedikit ke bawah akan memiliki anak perempuan? Tidak sih, tidak. Selanjutnya ke masa persalinan. Nah, siapa penolong persalinan pada saat itu ibu? Dokter di rumah sakit ya. Oke. Bersama bidan sih sepertinya. Oke. Ditemani oleh siapa? Waktu itu ibu mertua ya. Oke. Suaminya berarti tidak ikut mendampingi ya? Iya, waktu itu lagi daftar, terus karena emang udah cepet banget, jadi keburu lahiran gitu. Kemudian apakah ada acara khusus menjelang persalinan? Tidak ada. Oke. Kemudian di sini ibu tidak boleh berjalan-jalan pas di pembukaan 1 sampai 10. Oh, itu harusnya harusnya berjalan ya, itu tidak ya. Ibu disuruh minum minyak letik? Tidak. Minum air Fatimah tadi enggak juga ya? Tidak. Minum air jampi-jampi atau dari pemuka agama? Tidak juga sih, itu sesuai dengan ini aja ya. Oke, dilangkahi oleh suami? Tidak. Membuka kunci pintu atau jendela? Oke, diurut perutnya oleh dukun? Tidak. Oke, kemudian ibu tidak boleh makan pada saat pembukaan 1 ke 10? Itu tidak ya, harusnya makan. Biar ada energi ya. Biar bertenaga. Oke, ibu tidak boleh minum?
Tidak juga. Nanti takut dehidrasi juga ya. Iya. Kemudian apakah ada budaya atau keyakinan ibu ada doa atau spiritual yang dilakukan selama pembukaan persalinan? Ya sering istighfar aja ya gitu. Oke. Ini kemudian pas bayinya udah lahir mungkin mengipas-ngipas atau memukulkan lidi ke seluruh tubuh ibu. Tidak. Oke, menyemburkan hanjuang atau banglek. Tidak. Enggak ya. Meminumkan air jampi dari para haji atau pemuka agama. Tidak. Oke, membasuh muka perut ibu dengan air jampi-jampi. Tidak. Membuka kunci pintu atau jendela. Tidak. Mendorong perut ibu oleh dukun. Tidak. Nah, untuk posisi melahirkannya waktu itu seperti apa ibu? Tidur telentang, setengah duduk, miring, jongkok atau berdiri? Terlentang, cuma ya dengan posisi kakinya ini ya membuka ya. Ditekuk gitu Iya. ya? Melumasi kemaluan ibu dengan minyak letik. Tidak. Tempat untuk melahirkannya di tanah, di bed atau di balai? Di Di bed ya? Karena di rumah sakit ya? Iya. Apakah ibu khawatir jika bayi yang dilahirkan mengalami kelainan? Pasti ada ya gitu kan. Cuma berdoa aja. Tapi alhamdulillah ya. Sempurna alhamdulillah ya. Sempurna sehat. Apakah ada keyakinan tentang keberuntungan bayi yang lahir pada waktu tertentu? Tanggal cantik atau hari Senin biasanya ini nih. Ini aja sih karena Jumat kan, Jumat berkah ya. Oke, Jumat ya berarti lahirnya. Iya, betul. Kemudian ini mungkin setelah setelah lahir pas udah pengeluaran plasenta nih, mendorong perut ibu untuk mengeluarkan plasenta. Dorong nggak sih? Kalau plasenta biasanya hanya oleh dokter tuh bidan ditarik aja tanpa didorong. Kemudian membersihkan plasenta atau ari-arinya dengan memberikan bumbu garam kayak asam rempah gitu. Oh, tidak sih sepertinya ya, kurang tahu. Pas itu juga plasentanya langsung betul. Dibuangnya itu disimpan atau dikubur ibu? Dikubur. Dikubur di halaman rumah kan? Iya. Ibu langsung menyusui bayinya? Iya. IMD dilakukan? IMD dilakukan sebentar sih waktu itu. Tapi sempat berarti ya? Iya. Bayi yang lahir di jampi-jampi? Tidak. Ari-arinya tadi dikubur ya, tali plasenta dikeringkan, disimpan, dan jika bayi sakit diminumkan air rendaman ari-ari? Tidak. Kaki bayi diinjakan ke plasenta atau ari-ari? Tidak. Kemudian ini pada saat 24 jam nifas, ibu tidak boleh tidur. Tidak sih, karena kan setelah lahiran capek ya. Iya, harus istirahat. Betul, biar asinya bagus juga ya. Ibu diberi makan kacang-kacangan? Tidak. Pantat ibu diberi bata panas atau abu panas? Tidak. Posisi ibu duduk melonjor, kayak semi flower yang melonjor gitu? Iya, sebentar ya. Tidak boleh banyak bergerak? Tidak sih. Tidak boleh mandi atau mungkin keramas? Tidak. Ibu memakai angkin atau beber? Iya. Kemaluan ibu dikompres parutan jahe? Tidak. Kemudian ini ke hari kedua sampai 40 setelah melahirkan. Ibu tidak boleh tidur siang tadi? Tidak. Ibu tidak boleh makan telur, ikan, buah-buahan? Tidak. Ibu boleh makan lalapan, sayuran, minum jamu-jamuan? Kalau boleh sih, kalau sayuran lah, buah-buahannya. Kalau jamu-jamuan sih tidak. Nggak minum juga berarti ya? Iya, tidak minum jamu. Posisi tidurnya duduk melonjong atau tidur biasa aja? Tidur biasa. Membersihkan kemaluan dengan daun-daunan yang direndam air panas? Tidak. Tiap hari ibu diharuskan makan kacang-kacangan? Tidak. Apakah ada perbedaan dalam dukungan sosial antara ibu nifas di daerah perkotaan dan pedesaan menurut ibu? Pasti sih ya, kalau misalkan yang di pedesaan itu ya mungkin seperti yang tadi ya, kayak dibalur apa gitu ya. Tapi kalau di kota itu karena emang dekat dengan paskes, jadi banyak lebih edukasi ya gitu. Apalagi kan zaman sekarang tuh ada sosial media ya, jadi banyak ilmunya juga. Jadi yang
sesuai dengan kesehatan gitu kan. Jadi ya pasti ada perbedaan sih, cuma tergantung dari masing-masing ininya ya. Oke. Kemudian apakah ada tradisi mandi di bawah pancuran saat nifas lebih dari 40 hari? Tidak. Oke. Apakah ibu nifas tidak boleh makan yang digoreng atau harus makan yang direbus? Tidak juga. Jika bayi sakit, apakah ibu yang minum obat? Tidak. Oke. Karena kan bayinya yang sakit ya? Betul. Apakah jika ibu makan pedas, maka akan berpengaruh pada ASI? Biasanya sih ada mungkin ya, gitu. Oke, apakah ibu nifas tidak boleh makan makanan yang berkuah karena takut pulpanya basah? Tidak. Oke. Ini yang berkaitan dengan dedeknya pada saat lahir mungkin ya. Setelah 24 jam lahir, apakah bayi langsung diberikan IMD? Iya. Oke. Itu berapa lama kira-kira? Ada sekitar 5, 10, 3? 10 menit lah. Oke, 10 menit. Apakah bayi setelah lahir diajani? Iya. Oke. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi ASI? Iya. Apakah kolostrum dibuang atau diminumkan? Diminumkan. Oke. Apakah setelah lahir bayi langsung diberi susu formula? Tidak sih, cuma waktu itu karena emang asinya sedikit ya, jadi dicampur. Ada sedikit. Diberi madu? Tidak. Oke. Kemudian apakah setelah lahir langsung diberi nama atau mencari dulu? Karena masih ada pilihan, jadi udah ada, cuma masih voting keluar. Ya, Oke. Alis bayi diberi mekonium? Tidak. Oke. Seluruh badan bayi dilumuri kunyit atau beras kencur? Tidak. Bayi tidak boleh dibawa keluar malam hari? Opsional sih ya, pernah tapi nggak sering. Oke. Percaya nggak percaya ya? Apakah badan bayi dipakaikan gurita? Tidak. Oke. Apakah bayi baru lahir diberikan celak mata agar Tidak. bersih? Oke. Ini kemudian setelah 2-7 hari setelah lahir, dede bayinya diberi makan tambahan kayak air gula aren? Tidak. Oke. Upacara ngayun? Ada. Oke. Itu upacara puput pusar lepasnya hari-hari ada? Tidak. Apakah ada syukuran kelahiran bayi akikah? Ada. Oke. Bayi harus digedong agar kakinya lurus? Tidak. Itu tidak ini. Susah juga ya lama-lama digedong Iya. dedenya. Betul. Oke, kemudian bayi tidak boleh dibawa keluar sebelum 40 hari. Tidak. Bayi diberi nasi yang sebelumnya dikunyah dulu oleh ibunya. Tidak. Susu kolostrum itu tadi diminumkan ya. Oke. Mata bayi diberi kembang meleng. Tidak. Oke. Bayi diberi daun bangle hanjuang untuk menghindari makhluk halus. Tidak. Oke, jika bayi sudah jika ari-arinya sudah puput, itu biasanya diberi uang logam atau benggol. Awalnya enggak ya. Di pusarnya. Awalnya tidak sih, cuma pernah. Oke. Di bawah ayunan bayi diberi benda tajam? Tidak. Oke. Ngeri ya? Iya. Oke, ini setelah 8-40 hari ada upacara selamatan untuk bayi berarti tadi ya? Ya ada akikah. Oke. Bayi dihitan bagi anak laki-laki? Iya. Itu udah dihitan si dedenya sekarang? Udah. Di usia berapa? Kalau kemarin setahun. Setahun. Bayi disusui sampai usia kurang lebih 2 tahun atau lebih dari 2 tahun? Kurang dari 2 tahun. Oke. Bayi tidak boleh diimunisasi? Itu tidak ya. Justru diimunisasi ya? Harus diimunisasi. Oke, kemudian membiarkan kili-kili? Karena waktu itu anak saya nggak ada kili-kili ya, jadi saya juga tidak ini sih. Oke, bila bayi demam dibalur minyak tanah dan bawang merah? Tidak sih. Memberi asam kawak pada ubun-ubun? Tidak. Oke, bila bayi enggak kembar ya, berarti bayinya tadi. Apakah rambut bayi dilumuri daun seledri? Tidak. Oke, apakah jika bayi cegukan di dahi ditempelkan kertas atau tisu? Tidak sih. Oke, apakah dahi bayi ditempel daun pandan? Tidak. Apakah bayi pada pagi hari itu dijemur? Iya. Oke. Apakah pipi bayi sering ditekan-tekan dengan menggunakan cabai? Tidak. No. Apakah hidung bayi sering ditarik-tarik agar mancung? Tidak. Oke. Apakah bulu mata bayi digunting? Tidak.
Apakah ibu menyimpan tali pusat kering, gunting kaca, uang, potongan kuku bayi pertama, potongan rambut pertama dalam satu wadah? Ada. Oke. Jika bayi rewel, diberikan celana dalam sang ayah terus ditempelin ke? Tidak. Oke. Tapi sepertinya sih ada ya sebagian orang. Saya juga menemukan di rumah sakit banyak kayak gitu. Oke. Jika bayi sering sakit dan nakal, diganti namanya? Tidak. Oke. Di atas ayunan diberi rempah-rempah dan uang? Tidak. Oke. Tidak boleh makan kaki ayam, nanti tulisannya jelek? Tidak. Oke. Kemudian anak cowok tidak boleh makan kepala ayam, nanti kepalanya angguk-angguk? Tidak. Oke. Anak dianjurkan untuk makan jengkel ayam agar anak jadi berani? Enggak juga sih. Tidak. Oke. Ini mungkin ke aspek KB. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu saat ini sedang ber-KB atau Tidak. Oke. Berarti nggak betul-betul KB atau ada KB alami gitu? Enggak sih ya, enggak betul ke KB, tapi ya KB-nya ya lebih ini aja lah. Ini mungkin ya kayak alami gitu? Oke. Betul. Itu keputusan untuk mengambil KB secara alami itu oleh ibu pribadi atau oleh sang suami juga ibu? Atau kesepakatan? Kesepakatan ya, karena kan pernah waktu itu KB cuma ada masalah kan, jadi Oke. kayak gitu. Mungkin selanjutnya bagaimana pendapat ibu mengenai keluarga berencana? Itu penting ya keluarga berencana itu, karena kan itu salah satunya juga biar si anak itu kan merasakan tumbuh kembangnya juga ya, maksudnya gitu. Kalau misalkan kita ya walaupun emangnya kata-katanya banyak anak banyak rezeki ya, tapi kan di luar itu juga anak tuh butuh perhatian gitu ya gitu. Jadi pentingnya untuk keluarga berencana itu penting. Oke. Apakah ibu mengalami kesulitan biaya dalam penggunaan KB sendiri? Tidak. Oke. Berapa jumlah anak yang ideal di daerah ibu? 3 ya. 3. Oke. Apakah keseringan memakai KB bisa menyebabkan kemanduan? Setuju atau tidak dengan pendapat tersebut? Tidak sih, tidak setuju. Ini kemudian apakah ada pantangan dan kebiasaan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari? Tantangan Jika ada, boleh disebutkan. Kalau nggak ada, tidak ada. Ini mungkin slide pertanyaan terakhir. Oke. Siapakah pengambil keputusan dalam keluarga? Bersama atau? Bersama. Oke, bersama. Apakah perkawinan anak ditentukan oleh keluarga? Tidak. Oke. Siapakah orang pertama kali mengetahui haid pertama ibu pada saat itu? Ibu ya. Oke, ibu. Apakah saudara mengetahui bagaimana cara membersihkan kemaluan yang benar saat haid? Tahu. Iya. Oke. Bagaimana cara pemakaian celana dalamnya, bahan, ukuran, frekuensi dalam menggantinya, menggunakan kayak full kain kah? Oke. Kalau ini sih kan sekarang mah ada ininya ya, penggunaannya ada alatnya ya seperti ini, pembalut atau apa, jadi ya pakai pembalut ya. Oke. Apakah ibu sering mengalami keputihan dan bagaimana warnanya? Tidak sih, cuma paling adanya putih aja sih kalau keputihan ya. Oke. Tapi tidak sering. Apakah ibu minum atau cebok dengan daun sirih untuk mencegah keputihan? Tidak. Oke. Apakah saat haid minum jamu agar tidak sakit dan tidak bau darah? Tidak. Oke. Pandangan ibu terhadap ukuran payudara, jika besar, stigma masyarakat anak tersebut kurang baik? Setuju atau Tidak. Apakah saat haid minum air kelapa agar darah haidnya lancar? Tidak. Oke. Apakah saat mens tidak boleh disampaikan kepada orang tua atau keluarga atau lainnya karena takut? No, tidak juga. Oke. Apakah darah pertama haid diolesi ke wajah agar bersih? Tidak. Oke. Tidak boleh makan mentimun karena dapat menyebabkan keputihan. Agak harus sih ya, cuma nggak yang ini banget. Tapi kan timun itu bagus ya buat kesehatan. Apakah saat haid tidak boleh keramas dan gunting kuku? Tergantung ya masing-masing. Tergantung kepercayaan. Iya betul. Kalau ibu sendiri percaya atau tidak? Tidak ya, karena kan yang namanya rambut apalagi ya itu kan bisa kalau kita haidnya lama kan gitu nanti kotor ya. iya betul, malah jadinya
Sarang penyakit tentunya bakteri. Apakah saat haid ketika rambut rontok harus dikumpulkan dan dicuci bersamaan dengan keramas? Mungkin iya ya. Oke. Apakah saat haid tidak boleh minum air dingin karena darahnya nanti jadi tidak lancar keluarnya? Tidak. Oke. Apakah darah haid yang pembalut harus dicuci bersih agar tidak dihisap atau ganggu makhluk halus? Mungkin dibersih iya, cuma maksudnya bukan ke itu ya, ke tapi buat ke kebersihan iya, gitu betul, ya. buat kebersihan. Apakah jika haid saat membersihkan pembalut tidak boleh dipelintir karena dapat menyebabkan nyeri perut? Tidak, Oke. karena kan kalau basah juga nggak ini ya, jadi ya seini mungkin lah seini. Apakah jempol kaki diinjak oleh orang yang sedang haid maka akan ikut haid juga? Setuju atau tidak? Tidak. Oke. Jadi itu adalah pertanyaan penutup ya Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan untuk saya wawancara. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada beberapa kata yang kurang berkenan. Iya, tidak apa-apa. Terima kasih Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.